Masuk 4.0, ini udah namanya era internet. Kita kenal udah yang namanya smartphone, Bapak Ibu. Handphone Anda sudah bisa pakai email. Dulu kirim gambar MMS, susah banget. Sekarang lewat WhatsApp udah bisa kirim gambar, Bapak Ibu. Telegram udah bisa kirim gambar bagus-bagus. Dan email bisa, dan boleh dibilang udah smartphone. Handphone kita udah bisa dipakai bukan hanya untuk telepon. Bahkan mungkin telepon udah jarang ya, karena udah banyak gratisan. Salah satunya dari produknya Mark Zuckerberg tadi ya, WhatsApp call gratis sekarang ya Bapak Ibu ya. Dan udah bisa masuk ke media-media sosial Bapak Ibu. Dan inilah yang industri ini yang kita pelajari, ya kita pengen tahu trennya kemana. Begitu kita lihat industri 3.0 masuk, 4.0 masuk, ini ternyata banyak industri-industri yang mulai berguguran Bapak Ibu. Karena mereka tidak mau beradaptasi dengan tren. Kalau masih ingat dulu zamannya kita foto Bapak Ibu, pakai yang ada filmnya ya, cekrek, foto, dicuci, ya benar ya. Fotonya dicuci, baru jadi. Dulu yang suka lagu, bener ya Bapak Ibu ya, dengerin lagu pakai apa? Kaset, bener ya. Pakai CD. Sekarang kemana itu ya kaset sama CD? Udah susah ya, kita mau nyetel CD aja sekarang udah susah. Nah, industri-industri itu pada kena yang namanya disruption. Dengan masuknya era. Jadi perubahan era, kalau kita nggak menyesuaikan trennya, dan alat bantunya apa di situ, maka kita bisa jadi terdisrupsi bisnisnya Bapak Ibu. Seperti yang udah kita lihat. Ya kan, industri-industri handphone yang zaman dulu udah mulai, handphone sekarang nggak ada touch-nya semua, udah full screen semua kan, sudah smartphone semua. Industri-industri yang tadi, yang semua pakai foto dicuci udah nggak ada, sekarang sudah digital, foto pun sudah digital, tinggal masuk ke USB-nya atau media penyimpanannya atau di handphone kita. Bahkan sekarang foto udah jarang dibawa, orang udah pakai handphonenya sudah bisa buat fotonya, udah sampai berapa ratus megapiksel Bapak Ibu, lewat foto handphone saja loh. Dan kita lihat semakin ke sini, industrinya, kalau kita di industri zaman internet ini, kalau nggak bisa menyesuaikan, lihat deh. Dulu kita belanja ke pasar, bener ya? Mau beli apa-apa, harus datang ke tempatnya. Hari ini, gila Bapak Ibu, work from home aja, barang datang terus di rumah Bapak Ibu. Ada terus. Padahal work from home, di rumah terus, nggak kemana-mana, barang tetap bisa datang, kita bisa tetap belanja lewat marketplace yang ada. Nah, industri-industri yang belum masuk ke situ, dia kaget dari 3.0 tiba-tiba langsung ke 4.0, ini mereka mulai kelabakan, mulai galau, ya kan? Mulai banyak toko-toko yang sepi, teman Bapak Ibu, mall-mall yang sepi. Karena apa? Era industrinya sudah berubah, trennya berubah, cara menggunakan support alat bantunya juga berubah, teman-teman. Itu yang tadi saya bilang. Kalau WhatsApp keluar zamannya 1.0, ya kita pakainya gimana? Nggak ada internetnya. Tapi kalau keluarnya sekarang, makanya percepatannya jadi beda, 1 tahun. Sekarang kita mau lihat, teman-teman, bagaimana dilihat dari sudut pandang industri asuransi. Dengan era 4.0, teman-teman, apa alat bantu yang kita bisa pakai dengan teknologi internet yang akan membuat percepatan ke dalam bisnis kita. Dan otomatis impact-nya adalah menjadi, nanti Anda pengen apa, impian Anda akan lebih cepat tercapai. Kita lihat ya, teman-teman. Next. Oke, sekarang kita lihat dulu. Teman-teman setuju nggak teknologi semakin canggih dan meningkat pesat? Benar ya? Tadi ya kita udah lihat ya, komunikasi lah. Dulu pakai burung, sekarang udah pakai smartphone Anda. Dulu mau bilang sayang aja tulis surat, ya kan? Nyampainya berapa lama, nggak tahu. Sekarang bilang sayang aja, hitungan milisecond udah nyampe lewat teknologi. Jadi teknologi semakin maju. Yang kedua, cara mencari uang menjadi lebih mudah, lebih bervariasi, serta waktu yang dibutuhkan untuk meraih income besar jauh lebih cepat, teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya tadi, teknologi ya. Dilihat dari tadi apa? Siapa? Si Mark Zuckerberg tadi. Kalau dia nggak ada teknologi internet, mungkin dia akan lebih lama. Dan dari senior-seniornya juga lebih lama. Tapi sekarang kita lihat, orang-orang yang makin ke sini, Bill Gates, Jack Ma, menggunakan teknologi ini jauh lebih cepat kecepatannya. Yang ketiga, kebutuhan untuk melindungi penghasilan atau income-nya menjadi semakin meningkat. Ini positioning di kita, teman-teman. Kenapa industri ini menjadi menarik, menjadi industri yang hari ini sedang akan tren ke depannya. Dan kenapa? Karena semakin uangnya makin banyak, asetnya makin banyak, mobilnya makin banyak, rumahnya makin banyak, otomatis orang berpikir akan memproteksinya. Orang takut kehilangan aset-asetnya. Nah, bagaimana industri kita masuk di situ? Positioningnya seperti apa? Kita lihat, teman-teman, berikutnya. Next. Nah, bisnis positioning kita, konsep bisnisnya yang selalu Univision selalu bilang adalah financial security network. Bisnis positioning kita adalah peluang bisnis dengan pangsa pasar terkuat.
apapun jenis industri yang sedang berkembang, selama fokus bisnisnya untuk mencari income, mereka butuh melindungi income-nya. Maksudnya gimana, teman-teman? Tadi kita belajar dari era revolusi industri. 1.0 cari uang, 2.0 juga cari uang, cuman beda aja alatnya kan. 3.0 juga cari uang, alatnya makin beda. 4.0 juga cari uang. Dan nanti mungkin 10.0 atau 100.0 juga cari uang. Poinnya adalah selama masih mencari uang, disitulah bisnis kita bisa masuk. Kenapa? Karena bisnis kita adalah melindungi, hari ini melindungi income-nya mereka, melindungi uangnya mereka. Jadi, apapun yang selama ini industrinya jalan nanti 100.0, selama fokusnya mencari uang, bisnis kita masih tetap masuk. Itulah kenapa hari ini bisnis ini menjadi satu tren yang cukup menarik. Kalau orang bilang lagi cantik-cantiknya, kenapa? Apalagi dari wabah seperti ini, income-nya stabil, ya kan? Di mana bisa jalanin secara online dengan teknologi hari ini 4.0. Nanti saya akan bahas apa alat bantunya yang akan mempermudah kita, yang membedakan dengan mindset saya yang dulu, yang saya selalu bilang, asuransi apa ya? Orang baru kita ngomong asuransi aja lari. Tapi ternyata ke depan, kita lihat teman-teman, nggak gitu loh. Coba kita lihat ya teman-teman. Next. Pernah nggak kita dengar mengenai namanya income protection? Nah, itu kan pertanyaannya. Positioning produk kita di sini, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang hari malam ini saya mau tanyain sama teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa jawab, tapi mungkin cukup anggukin kepala atau pakai jempol atau pakai tepuk tangan. Is okay, nggak ada masalah teman-teman. Karena ini kemajuan teknologi ya, video call. Mudah-mudahan ke depannya mungkin hologram ya teman-teman ya. Jadi udah muncul langsung di depan kita semua, udah bisa langsung tepuk tangannya kelihatan gitu ya. Kayak di film-film, tapi semua juga mulai dari film ya. Video call mulai dari film ya. Oke, pertanyaan pertama, dapatkah seseorang hidup tanpa penghasilan, teman-teman, hari ini? Kalau saya ditanya seperti itu, teman-teman, menurut saya agak susah hari ini ya, kita hidup tanpa penghasilan. Kenapa? Pertanyaan berikutnya menjawab, apakah income penting bagi Anda? Dari 100 sampai 1.000 orang yang saya survei, teman-teman, begitu saya tanya seperti ini, Bapak Ibu, dia selalu jawabnya, ya penting lah Pak. Bapak nanyanya begini amat, iya saya pengen tahu, saya bilang. Kenapa? Buat apa emang? Ternyata jawabannya kurang lebih itu, Bapak Ibu. Rumah tangga, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk cicilan, terus untuk oke, terima kasih. Untuk tabungan, untuk pendidikan anak, dan untuk bangun bisnis atau sosial. Itu ternyata ngelingnya di situ, Bapak Ibu. Nyangkutnya di situ, kebutuhan. Nah, income ini dipakai untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan berikutnya dari saya adalah, apakah Anda setuju bahwa tanpa penghasilan hidup seseorang akan susah? Jika nyangkutnya ke kebutuhan, saya sendiri kalau ditanya, kalau nggak ada income, kebutuhan rumah tangga, gimana? Wah, pusing Pak. Apalagi kalau yang udah berkeluarga ya, punya anak 1 atau 2 orang, sekolahnya, meskipun work from home, sekolah tetap bayar loh Bapak Ibu, sekolah tetap bayar, cicilan tetap bayar, ya kan? Tabungan, ya kita kebutuhan lain-lain tetap ada Bapak Ibu. Jadi, sangat penting banget nggak sih income hari ini buat kita? Jawabannya ya udah pasti iya ya. Sederhana ya. Kita cek berikutnya. Next. Nah, kita mau belajar dari 2 orang yang luar biasa ini. Mungkin Bapak Ibu kenal ya. Itu ada Messi sama Ronaldo. Kenapa ya Messi sama Ronaldo itu asuransiin kakinya miliaran sampai triliunan? Apakah si Messi sama Ronaldo sayang sama asuransi? Dia cinta banget sama asuransi? Kayaknya enggak ya. Nggak pernah ada pemberitaan Messi jatuh cinta, Ronaldo jatuh cinta sama asuransi, kan enggak ya. Tapi kok kenapa ya mereka asuransiin kakinya sampai miliaran sampai triliunan? Kalau kita pakai logika yang sederhana, itu kan sebenarnya kakinya sumber income-nya Bapak Ibu. Benar ya? Kakinya sumber income-nya loh. Jadi sedemikian pentingnya dia mengasuransikan kakinya, diproteksi. Jadi kalau ada apa-apa, terjadi sesuatu dengan kakinya, keluar sejumlah dana untuk membiayai biaya hidupnya lagi. Buat dia, mereka biaya hidupnya mereka. Begitu juga kita lihat artis yang satu ini. Next. Mariah Carey. Wah, mungkin kalau yang angkatannya 90-an kenal banget, ini penyanyi top banget ya. Kenapa sih Mariah Carey kok asuransiin pita suaranya? Emang pita suara kayak gimana sih? Kecil banget lah, kalau sini mungkin ada yang dokter ya, kecil banget pita suara. Kok mau diasuransiin kecil gitu sampai miliaran loh? Kira-kira kenapa ya kita belajar dari 3 orang yang luar biasa ini? Kenapa kok mereka mau asuransiin kakinya pita suaranya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena itu adalah sumber income-nya mereka, Bapak Ibu. Orang-orang dengan keahlian tertentu, organnya dihargai sedemikian
tingginya. Pertanyaannya, kalau mereka berasa sumber income-nya penting, menurut Bapak Ibu hari ini, sumber income kita penting nggak? ATM kita tuh penting nggak? Siapa sih sumber ATM kita? Kan pertanyaannya gitu. Dalam satu keluarga nih yang bisa tiba-tiba dapur bisa ngebul, ya kan, mobil bisa jalan, ya kan, anak bisa sekolah. Berarti kan ada sumber ATM kita itu siapa? Kita ya Bapak Ibu ya. Siapa pencari nafkahnya itu sumber ATM-nya. Nah, kalau kita, apa sih kita yang diproteksi? Kita lihat next berikutnya. Nah, ternyata pada saat kita belajar sederhana mengenai income dan kebutuhan ini, faktor penting pada saat income kita adalah pertanyaannya sederhana. Mana yang bisa stop antara income dan kebutuhan? Jadi semua dimulai dari satu pertanyaan yang sederhana. Yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini juga Bapak Ibu yang merubah pola berpikir saya dan pola hidup saya. Sehingga kita bisa jawab nih, seberapa penting income kita diproteksi. Ternyata kalau ditanya, mana yang bisa stop? Income atau kebutuhan? Ternyata income yang bisa stop, Bapak Ibu. Kebutuhan nggak bisa stop, bener ya? Meskipun kita sakit, anak tetap harus sekolah, bener ya? Meskipun kita nggak kerja, tagihan tetap jalan, harus tetap dipenuhi. Nah, kalau kebutuhan nggak bisa stop dan cenderung meningkat karena adanya inflasi, dan income bisa stop, berarti kan kita harus checking, apa sih yang sebenarnya bisa membuat income kita hari ini stop. Kenapa? Karena kalau ini stop, problemnya apa? Ini kebutuhan kita gimana? Apakah anak kita tiba-tiba harus berhenti sekolah, nggak makan lagi, pasangan kita? Kan nggak gitu ya. Makanya kita hari ini cek, apa sih sebenarnya yang bisa membuat income kita stop? Ternyata resikonya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, resiko yang kita bisa kontrol. Yang kedua adalah resiko yang kita nggak bisa kontrol. Nah, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Sudah tertulis juga di situ ya. Penyebab income stop adalah PHK, bangkrut, kecelakaan, cacat, sakit, meninggal. Yang bisa dikontrol yang mana? PHK dan bangkrut. Benar ya? Kenapa bisa dikontrol? Kalau kita PHK, masih sehat, bisa kerja lagi. Benar ya? Bangkrut juga sama. Ada modal, usaha lagi, nggak ada modal, kerja untuk cari modal, usaha. Oke. Tapi, yang nggak bisa dikontrol, kayak kecelakaan, cacat, sakit, meninggal, itu kan kita nggak mungkin kontrol. Apakah di sini ada yang tahu kapan dia sakit? Kan nggak ada ya, Bapak Ibu ya. Apakah di sini ada yang tahu kapan dia pindah dunia? Kan nggak ada ya. Apakah kita bisa kirim WhatsApp ke yang di atas, menanyakan, kapan ya kira-kira kita pindah dunia? Kan nggak bisa. Inilah yang jadi resiko yang harus kita cover, Bapak Ibu. Resiko yang terbesarnya di sini. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol. Dan pada saat kita nggak bisa kita kontrol, kita ini nggak pernah tahu loh kejadiannya kapan, dan kita nggak bisa pilih sakitnya ini apa. Nah, ini yang big problemnya. Kalau boleh milih sih enak. Kita pilihnya sakit flu aja dan batuk gitu ya. Yang ringan-ringan lah, yang udah ada obatnya. Kan nggak mau pilih pilihan sakit Anda kalau boleh pilih. Flu, batuk, kanker. Kita pilih kanker, kan enggak. Tapi kan permasalahannya nggak bisa pilih, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita nggak bisa pilih, kita nggak tahu kapan kejadiannya, ini yang problem. Berarti kita harus bisa, orang bilangnya apa ya, memanage, mengendalikan resikonya, atau dikecilkan resikonya, atau dioper resikonya ke orang lain atau ke pihak ketiga yang mana mereka mau terima. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju saat terjadi resiko maka penghasilan berhenti dan dalam beberapa kasus dapat berhenti secara permanen? Betul, Bapak Ibu, jelas sekali ya. Kalau sakitnya flu atau demam berdarah, ya di rumah sakitnya 7 hari. Kalau sakitnya kanker darah, ya udah nggak kerja lagi, Bapak Ibu. Ya kan, income pasti stop. Perusahaannya juga pasti akan nggak mau kerjain, memberikan pekerjaan lagi untuk orang tersebut. Nah, bahkan kalau mungkin berat banget, dia permanen. Nah, kalau permanen, tadi kebutuhan hidupnya naik terus. Bagaimana caranya? Dan yang kita pelajari berikutnya, next, adalah ternyata 90% orang di dunia adalah active income. 10% passive income, Bapak Ibu. Maksudnya apa sih? Nah, ini survei yang saya pelajari, ini dari bukunya Robert Kiyosaki. 90% orang dunia ini active income, artinya apa? Dia harus bekerja, dia harus beraktivitas, baru dia bisa mendapatkan income. Contohnya karyawan sama profesional. 90%. Artis, pengacara, dokter, employee itu di sini active income. Artinya apa? Dia harus melakukan sesuatu, dia harus praktek, dia harus nyanyi, baru dia mendapatkan income. Tetapi ada 10% orang yang passive income. Maksudnya apa? Dia biaya hidupnya itu tidak dari dia bekerja, tetapi dari
aset-aset yang sudah dia kembangkan. Contoh seperti deposito properti saham yang di mana return-nya sudah bisa membiayai biaya hidupnya. Jadi dua orang ini. Nah, yang paling beresiko adalah yang ternyata yang aktif income. Begitu orang-orang yang aktif income ini kena resiko seperti tadi, kena sakit kecelakaan cacat, artinya apa? Income-nya stop nggak? Dia nggak bisa kerja lagi. Stop ya Bapak-Ibu. Pada saat income-nya stop, pertanyaannya adalah bagaimana tagihan, cicilan, hutang, biaya rumah tangga, dan pendidikan anaknya yang harus dia penuhi setiap bulan. Dia mau lagi di gunung, di laut, tetap harus bayar Bapak-Ibu. Ini yang jadi problem. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pasif income? Mungkin pada dulu saya berpikir, oh orang-orang ini nggak perlu ternyata ya. Dia udah bisa loh punya deposito properti saham. Tetapi pada saat saya ngajak diskusi sama orang-orang yang sudah di level ini, brainstorming, ternyata dia bilang, lah, kalau ada satu program yang bisa dengan mudah, murah, sederhana, menyiapkan standby dana besar dalam waktu cepat, saya mah mau, Pak, dia bilang. Kenapa nggak mau? Daripada saya harus jual properti saya, jual BU, harganya turun berapa? Bapak pernah ketemu, dia bilang, jual properti BU, harganya digencetnya kayak gimana? Kenapa saya harus keluarin deposito saya, atau bahkan saya harus jual saham saya, yang mungkin harganya lagi nggak bagus seperti hari ini. Ternyata orang-orang yang dengan kondisi dia sudah passive income aja, teman-teman, dia butuh loh ternyata. Nah, hari ini pertanyaannya adalah bagaimana menyediakan solusi yang cepat, mudah, sederhana untuk standby dana pada saat terjadi risiko tadi. Nah, contohnya berikutnya, ini yang kita bilang adalah proteksi income, Bapak Ibu. Next. Nah, solusi proteksi income seperti ini apa? Contoh, ini saya punya teman, ya, si Bapak bijaksana ini usia 30 tahun, dia punya pengeluaran 15 juta per bulan. 15 juta per bulan. Artinya apa? Artinya, Bapak bijaksana ini butuh dana standby 3 miliar, Bapak Ibu. 3 miliar. Kenapa 3 miliar? Karena kalau 3 miliar dimasukin deposito aja dengan bunga net 6% setahun, maka menghasilkan 180 juta per tahun atau 15 juta per bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya hidupnya. Jadi kalau si Bapak bijaksana ini punya deposito 3 miliar, sebenarnya dia nggak perlu kerja lagi. Biaya hidupnya sudah bisa terpenuhi dengan catatan tidak naik biaya hidupnya. Oke. Dan yang kedua adalah sama. Bapak bijaksana ini harus punya juga standby dana 3 miliar begitu terjadi resiko yang tadi kita bicarakan. Resiko yang tidak bisa kita kontrol. Gimana caranya Bapak bijaksana ini tiba-tiba bulan depan atau besok cek kena resiko. Ya kan? Gimana biaya hidupnya dia yang 15 juta per bulan? Kalau dia nggak punya 3 miliar. Nah, hari ini program kita, Bapak Ibu, menyiapkan satu alat bantu, saya bilangnya, support, kita bilangnya, teknologi keuangan yang dimana hanya dengan cara yang sederhana. Nah, kalau dia pakai cara biasa, kan dia nabung lah kita bilangnya ya, nabung lah. Kalau dia nabung ibaratnya contoh 3 juta aja satu bulan, untuk capai 3 miliar ternyata butuh 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau dia umur 30 tambah 80, 110 tahun. Permasalahannya teman saya ini, si Bapak bijaksana, manusia bukan gedung. Kalau 110 baru tercapai, nggak mungkin ya Bapak Ibu. Nggak masuk di akal, akhirnya nggak berguna lah ibaratnya. Nah, hari ini ada satu solusi, kita bilangnya proteksi income. Sama Bapak Ibu caranya, Bapak bijaksana ini spend, keluarin dana, misalnya di situ kita bilangnya apa? Premi 2,7 juta per bulan, yang dia kasih ke pihak ketiga untuk mengelola resikonya. 2,7 juta per bulan. Begitu dia taruh 2,7 juta pertama, langsung standby 3 miliar pertama. Kalau dia meninggal, langsung keluar 3 miliar. Begitu dia taruh 2,7 yang kedua dan yang ketiga, langsung standby 3 miliar yang kedua kalau dia kena sakit kritis, Bapak Ibu. Kok meninggal sama sakit kritis ya? Nah iya, kan itu tadi resiko yang kita bahas, yang resiko yang tidak kita bisa kontrol. Cacat, ya kan? Sakit berat, meninggal. Artinya, pada saat resiko ini terjadi, dia harus ada sejumlah dana untuk cover pengeluarannya. Inilah solusinya kita, proteksi income. 3 miliar, 3 miliar. Kalau dia mau pakai cara sendiri, coba kita hitung ya. Tadi 3 miliar pertama, 80 tahun. 3 miliar yang kedua untuk sakit kritisnya, keluar lagi. Berarti 80 tahun lagi, 160. Teman saya umurnya 30, tambah 160, 190 Bapak Ibu. Kan udah nggak bisa jadi satu solusi lah. Nah, hari ini
kita punya solusi seperti ini. Kalau saya lihat teman-teman, Bapak Ibu, kalau saya selalu tanya, kalau saya sebelum menjalankan satu bisnis, proteksi ini buat saya bagus nggak? Saya ada solusi lain nggak? Kalau ini nggak ada, saya nggak punya solusi lain, Bapak Ibu. Saya taruh di bank 2,7 juta, saya tanya, kalau bulan depan saya meninggal, saya dapat berapa? 2,7, Pak. Di saham, sama. Properti, jangan, nggak bisa beli properti 2,7 juta, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ternyata teman ini yang saya temuin. Artinya, solusi ini bagus buat saya. Saya tanya diri saya, ruginya apa ya? Ternyata nggak ada ruginya, Bapak Ibu. Kalau saya lihat ya, nggak ada ruginya. Karena pas saya pakai cara biasa, saya juga harus spend uang kok. 3 juta tadi kita contoh ya, asumsi, untuk mencapai satu standby dana untuk kalau kita jadi resiko. Jadi, kalau ini satu konsep produk yang luar biasa, yang kalau kita ditanya aja kita nggak punya solusi lain, dan kalau kita ditanya nggak ada ruginya, saya rasa ini jadi satu yang menarik, Bapak Ibu, tren ke depan. Kita lihat, Bapak Ibu, berikutnya. Next. Ini tabelnya, contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tanya sama yang mengundang. Itu kita sudah bikin juga contoh tabelnya. Untuk manfaat 1 miliar, sakit itu 1 miliar, Anda umur berapa, bayar preminya berapa. Untuk manfaat yang lebih lengkap, ada cacat totalnya, ada kecelakaannya juga sudah ada. Jadi kita akan mempermudah juga Bapak Ibu dengan kita sudah berikan alat bantunya berupa tabel-tabel seperti ini. Tinggal ditanya ke yang mengundang. Berikutnya mungkin pertanyaannya, Pak, ini beneran atau bohongan? Masa sih ada orang yang atau pihak ketiga yang mau kasih 1 juta atau kasih 3 juta dapat 3 miliar? Kita cek Bapak Ibu. Next. Apakah sudah ada klaim-klaim yang sudah dibayarkan? Next. Jadi kalau jasa Bapak Ibu, pembuktiannya adalah ini. Benar nggak program yang dia tawarkan itu terbukti? Ternyata sudah banyak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir kalau di sini, ini mah bisa-bisanya Pak Albridge aja nih bikin-bikin begini. Oke, hari ini coba Bapak Ibu langsung aja buka Google-nya. Google itu netral ya. Ketik klaim sakit kritis. Nah, yang bayar siapa rata-rata? Bapak Ibu bisa lihat langsung di situ ratusan foto dan video rata-rata dari partner kita. Oke, next. Partner kita ini siapa kan gitu kan pertanyaannya. Kok ada orang pihak ketiga? Ini dia Bapak Ibu. Saya perkenalkan Allianz. Tepuk tangan buat Allianz Bapak Ibu. Kenapa kita pilihnya dia? Tadi saya udah bahas di depan. Saya udah capek ketemu partner perusahaan yang cuma 1-2 tahun udahan. Nggak kuat. Many things lah. Faktor-faktor X-nya. Jadi saya langsung pilih aja yang paling kuat. Allianz kita lihat, sudah usianya lebih dari 125 tahun, sudah di 6 benua, 70 negara. Nasabahnya lebih dari 86 juta di seluruh dunia. Di Indonesia masuk tahun 1981. Syariahnya 2006. Mengelola nasabah sudah lebih dari 7 juta. Kalau kita lihat satu perusahaan, Bapak Ibu, kita lihat dia mengelola aset pihak ketiganya berapa? 1,3 triliun euro. Bapak Ibu. Jadi ini bukan perusahaan yang main-main, Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar perusahaan yang udah kokoh banget, dan saya sangat care ketika saya mau mencari satu partner perusahaan untuk saya berbisnis. Kenapa? Karena kalau partner perusahaan kita nggak kuat, ada gelombang-gelombang, ya contohnya lah kayak hari inilah, itu bisa tutup loh Bapak Ibu. Ada wabah-wabah sedikit aja, krisis sedikit aja, tutup loh. Tapi kita lihat Allianz, sudah 125 tahun. Perang Dunia I lewat, Perang Dunia II lewat, berbagai macam krisis sudah lewat, dia tetap berdiri. Artinya apa? Nggak mungkin dong klaim nggak dibayar. Udah tutup lah dia dari kemarin-kemarin. Berbagai macam perang keluarga kita juga dia udah lewatin. Berikutnya Bapak Ibu, yang saya lihat dari satu perusahaan adalah dia sponsornya apaan. Kalau Anda yang suka bola ya, Anda boleh lihat. Dia sponsor di 3 klub besar loh. Ada Bayern Munchen, Juventus, Barcelona. Ini nggak main-main 3 klub besar. Ya kan? Dia juga nggak tanggung-tanggung. Dia punya 8 Bapak Ibu stadion sepak bola yang dengan Allianz Arena. Bapak Ibu tinggal search sendiri sebenarnya ya. Dan yang paling luar biasa, dia adalah salah satu sponsor olahraga paling mahal di dunia, Formula One. Dan kita mau lihat peringkatnya yang tadi saya udah bahas di depan di Forbes ya. Kita mau lihat di Forbes. Next. Forbes.
Nah, itu peringkatnya 2018, 2019 sudah ada Bapak Ibu, 2018, 22, 2019, 23. Kalau kita lihat di atasnya nggak ada perusahaan industri asuransi. Dan kalau kita mau compare dengan perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Ibu bisa lihat dia adanya di pojok kanan bawah. Mulai dari BRI itu peringkatnya 363 Bapak Ibu. Jadi 23 sama 363 ini cukup jauh Bapak Ibu. Dan kalau kita mau lihat kompetitor ya ada di bawahnya situ semua Bapak Ibu bisa cek dan Bapak Ibu sudah kenal nama-namanya. Jadi kalau dilihat seberapa kuat partner bisnis kita, Bapak Ibu nilai sendiri ya. Kalau dia peringkat 23 dunia, nggak main-main. Next. Nah, dia juga meluncurkan syariahnya Bapak Ibu. Tadi sudah dia tertulisnya sejak tahun 2006 ya. Itu dan sudah ada sertifikasi halal dan syariah ini cukup luar biasa menurut saya karena berbagai macam sertifikasi dia juga dapat dan dapat the best terus Bapak Ibu. Dan sudah ada fatwanya dari MUI langsung Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung cek aja. Konsepnya berbeda karena kalau di syariah adalah tolong menolong gotong royong. Detailnya Bapak Ibu tinggal browse itu semua penjelasan tentang syariah atau tanya yang undang itu sudah ada. Oke, next. Nah, kalau kita ngelihat satu bisnis, kita lihat penetrasinya Bapak Ibu. Kita lihat ya, ini negara Asia Bapak Ibu. Penetrasi untuk industri asuransi di Jepang itu 600%, Malaysia 54%, Singapura 300%, Taiwan 210%, Indonesia 6,6% Bapak Ibu. Kalau kita ngelihat satu bisnis sederhananya simple. Kalau lihat di negara lain penetrasinya 600%, artinya bisnisnya laku nggak? Laku Bapak Ibu. Sederhana itu aja. Kalau nggak mungkin ada penetrasi sampai 600% di Jepang. Satu orang punya 6 polis. Singapura 300%, satu orang punya 3 polis. Dan biasanya memang kan luar negeri, negara-negara maju, lebih dulu boomingnya daripada kita. Benar ya? Benar nggak? Yang boba-boba itu kan juga dari luar. Benar nggak? Booming baru kemari. Nah, ini kita mulai bisnis, lihat di luar seperti apa. Dan kalau saya ditanya, mau punya market bisnisnya yang kecil atau yang gede? Yang gede. Anda bisa lihat, 6,6% dengan 250 juta penduduk. Kira-kira marketnya masih gede atau kecil? Gede banget ya. Next. Nah, revolusi itu juga terjadi di industri asuransi, Bapak Ibu. Kalau tadi kita belajar revolusi industri di dunia, ini di asuransi, ternyata ada. Jadi, kalau dulu saya berpikir, wah asuransi, ya begitu ya lah ya, jual-jual, tolak-tolak orang, ketok-ketok pintu, ya kan, di WC suruh kenalan, di lift suruh kenalan, wah saya nggak bisa tuh. Bukan saya banget tuh. Masa lagi kencing kenalan, ya lucu ya Bapak Ibu. Ternyata itu udah berbeda trennya. Hari ini nggak gitu Bapak Ibu. Hari ini kita aja ketemu video call. Dan bagaimana kita approach nasabah, itu juga udah beda. Nah, revolusinya mulai dari brand system. Ini dulu digaji. Udah digaji, berarti komisinya kecil. Itu 1.0. Dulu ini terkenalnya model gitu caranya. Jadi ya dapat omset banyak ya dicicil satu-satu. Ya kan? Yang kedua adalah revolusi 2.0, agency system. Ini keluar tahun 98. Nah, ini sudah mulai sistem kompensasi, tapi masih ada jenjang karir. Nah, kita di Allianz itu sudah masuk 3.0, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang. Sejak 2014 sudah ada sistem partnership kerjasama mencari partner bisnis. Bukan hanya sekedar reseller atau agen, hanya jualannya, tetapi mencari benar-benar partner, karena bisnisnya bisa dilegasikan, diwariskan ke anak cucu kita. Dan kita, New Univision, ini pelopor di industri ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ini jadi tren? Karena kita masuk ke era 4.0, karena kita mengikuti digital era. Sudah ada yang namanya supporting system, yang mana nanti kita bisa secara online juga seperti ini jalan bisnisnya. Next. Nah, bagaimana cara kerja, marketing plan yang kita bilang, bagaimana marketing plan di Allianz, Bapak Ibu? Bagaimana cara menjadi bisnis partner di Allianz? Ada 2 tahap, Bapak Ibu, di Allianz. Yang pertama adalah bisnis eksekutif atau biasa kita kenal BI. Atau saya biasa bilangnya bahasa konvensionalnya bisnis eceran. Yang kedua adalah bisnis partner atau biasanya bisnis partai. Jadi memang konsepnya sudah bisnis. Seperti saya ambil baju sama teman saya di Tanah Abang, harga 10 lusin sama harga 100 lusin, kan beda ya. Sama, Allianz juga sudah menerapkan konsep bisnis sistem. Jadi, BI itu tahap awal. Bagaimana kita mau jadi BP? Berarti harus ada kuota. Harus ambil berapa, gross sale-nya berapa. Contoh bahasanya seperti itu ya. Contoh, berarti di situ ditertulis, akumulasi omset pribadi 25 juta. Berarti itu kuotanya.
Jadi pada saat sebelum kita ambil kuota 25 juta, dapat marginnya pasti beda, profitnya beda. Tapi kalau kita udah dapat kuota 25 juta, pasti dapat profitnya lebih banyak. Sama tadi saya bilang, ambil baju 10 lusin sama 100 lusin di Tanah Abang, harganya beda. Marginnya lebih bagus yang 100 lusin, karena ambil kuota. Sama, di sini juga sistemnya sama. Atau cara kedua adalah akumulasi omset pribadi 17,5 juta, kita ajak 2 orang yang mau jadi bisnis juga, sama kita jalan bisnis juga, jadi partner kita. Masing-masing dia punya omset 4,5 juta. Jadi totalnya 25 juta, sama. Kita juga udah bisa jadi bisnis partner. Kenapa sih pengen jadi BI dan kenapa sih pengen jadi BP? Kita mau lihat. Ternyata ada 5 keajaiban di industri ini. Kita cek ya. Next. Ini keajaiban yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah komisi dasar. Keajaiban pertama, ini kenapa saya bilang keajaiban? Kenapa? Karena bisnis-bisnis lain yang saya tekuni atau industri lain yang saya tekuni, itu sekali jual, kita cuma dapatnya sekali. Tapi uniknya di industri ini, sekali jual, sudah ada kontrak pembayaran untuk 5 tahun. Luar biasa ya. Kalau kita di industri lain, justru mencari kontrak. Di sini langsung sekali jual, udah ada kontraknya untuk dibayarkan 5 tahun. Tahun pertama 23%, tahun kedua 23%, tahun ketiga 45%, masing-masing 5%. Ini yang menjadi keajaiban yang pertama. Contoh, premi 1 juta per bulan. Kalau ada satu orang bayar premi 1 juta sebulan, maka kita dapat 23% selama 2 tahun, data 24 bulan. 230.000 per bulan selama 24 bulan. Anggap kita nggak ada customer lain atau nggak ada orang lagi, apes banget deh. Satu orang itu aja. Kita kumpulin 2 tahun, ada pegang uang 5,5 juta. Kalau ada contoh 10 orang, berarti tinggal kali aja. Kita dapat 2,3 juta per bulan selama 24 bulan. Kalau kita kumpulin 2 tahun, nggak nambah-nambah lagi nih orangnya, 55,2 juta. Kalau 20 orang, itu ada 110 juta. Kira-kira ini bisa bantu nggak menyelesaikan masalah utang-utang kita atau buat capai impian kita? Saya rasa cukup menarik loh. Karena apa? Sekali jual kontrak untuk 5 tahun. Itu keajaiban pertama di industri ini, Bapak Ibu. Kita mau lihat keajaiban keduanya apa? Next. Keajaiban keduanya ini, Bapak Ibu. Income yang Anda terima stabil. Kenapa stabil? Karena efek dari keajaiban pertama. Maksudnya gimana? Contoh, kalau saya dulu biasa bisnis, ya kan? Kalau bulan pertama, saya ada omset naik, gitu ya. Misalnya kita ngomong lah, income naik, Bapak Ibu. Tapi kalau omset turun, income turun. Nggak ada omset, jangan ngomong. Nggak dapat income, udah pasti. Nah, ini unik bisnisnya, Bapak Ibu. Income naik, omset naik, income naik. Omset turun, income tetap naik. Nggak ada omset, income tetap sama. Kok bisa gitu ya? Ya, karena ada keajaiban yang pertama. Kita cek ya Bapak Ibu. Contoh, bulan 1, omset 2 juta. Berarti tinggal kali 23%. 460.000 satu bulan. Bulan 2, omsetnya 1 juta. Turun dong. Kalau bisnis turun kayak gitu, income-nya turun nggak? Turun Bapak Ibu, konvensional normal turun. Tapi ini bulan 2, dia punya income 690.000. Kenapa? Karena diakumulate. Keajaiban pertama, digulung terus. Bulan 3, nggak ada income, 0. Anggap kayak contoh kayak wabah kayak gini, hari gini, lagi ada wabah, lagi ada krisis, nggak bisa ada omset masuk. Income-nya tetap sama loh bulan 3, 690.000. Bulan 4 ada omset naik lagi, otomatis income naik. Bulan 5 omset turun, income tetap naik. Nggak ada omset, income sama bulan 6. Jadi Bapak Ibu, keajaiban yang kedua dari bisnis ini adalah income yang kita terima stabil Bapak Ibu. Ini yang belum saya pernah ketemuin di industri lain. Kita mau tahu nggak keajaiban yang ketiga apa? Next. Makin menarik Bapak Ibu, makin malam. Industri ini makin ke depan, makin menarik. Ini keajaiban ketiga Bapak Ibu. Pada saat kita menjadi bisnis partner, tadi ya, syarat menjadi bisnis partner adalah omset pribadi 25 juta. Kita mendapatkan yang namanya komisi overriding. Itu apa Pak? 10, 100 ribu, cari-cari orang gitu ya. Contoh Bapak Ibu, yang namanya kita bisnis, kita share kita kan ke orang. Anggap deh, nggak usah muluk-muluk, satu hari share 1 aja Bapak Ibu ke 1 orang. 1 bulan 30 orang. 1 tahun 360 orang. Kita ambil yang paling ekstrim deh, kita bicara. Cuman 10 orang yang akhirnya mau bergabung sama kita. Kenapa? Mungkin dia melihatnya mesti kayak saya dulu, sebelah mata, mau nggak mau. Berarti kan cuman dikit lah anggapnya ekstrim. Kita mau lihat, dengan yang sedikit aja, efeknya apa terhadap bisnis ini? 10 tuh kita lihat Bapak Ibu. Setahun 10 lu bayangin lu. Setahun 10. Dan 10 orang ini di tahun kedua melakukan hal yang sama aja.
Sehari satu aja. Dia share ke orang konsep bisnisnya. Berarti kalau dia sama pahitnya sama 10 orang yang di atas, itu masing-masing cuma dapat 10 jadi 100. Tahun ketiga, 100 orang ini juga sama. Melakukan duplikasi yang sama jadi 1000. Ini udah pahit banget nih kita bilang Bapak Ibu. Dan 1000 ini, itu bukan dari kita. Ya, dari kita berapa? 10 tadi ya. Nah, kalau kita lihat, di sini ada 10, 100, 1000. Anggap kita cuma bicara 3 generasi ini aja. Ibaratnya ini cabang bisnis kita aja. Berarti ada 1000 cabang. Contoh, satu orang cuma komisinya 1 juta aja satu bulan. Nggak gede kan ya? 1 juta aja satu bulan. Berarti cuma punya masing-masing nasabah 5 orang yang 1 jutaan. 1 juta aja. Kita dapat 55%-nya loh. 1 juta kayak 55%, 550.000. Kalau kita punya 1000 cabang, berarti tinggal dikali aja. 550.000 kali 1000, 550 juta per bulan. Dan kita dapat itu selama 2 tahun. Kontrak juga Bapak Ibu. Dia dikontrak 5 tahun, kita sebagai business partner dikontrak untuk dapat 2 tahun. Jadi kalau orang ini, nih si BP ini, 550 juta per bulan depan dia nggak ada omset lagi seluruh timnya, dia tetap dapat 550 juta per bulan. 6 bulan lagi nggak ada, tetap dapat 550 juta per bulan. Kira-kira bisa bantu nggak di kita kondisi seperti ini, atau bisa bantu nggak untuk capai impian-impian kita, atau bisa bantu nggak buat bayar utang-utang kita, 550 juta per bulan. Atau mungkin ada yang berpikirnya sama kayak saya dulu. Buset, 550 juta. Kagak kepikiran. Kegedean, bener ya. Kalau beli kerupuk itu penuh rumah, satu rumah, bener ya. Mungkin ada yang berpikiran dulu sama seperti saya. Nggak apa-apa. 3 tahun ilangin aja, nolnya 1 aja. 55 juta per bulan. Masih oke kayaknya hari ini gitu ya. Kalau 55 juta per bulan hari ini kalau kerja, posisinya apa ya kayaknya ya. Mungkin udah masuk manajer atau general manager kali, atau bahkan direktur kali ya. Masih oke ya 3 tahun segitu ya. Ini keajaiban yang ketiga Bapak Ibu. Kita dapat royaltinya juga stabil 2 tahun, 55%. Yang keempat, komisi royalti. Pada saat orang-orang itu satu hari pengen menjadi sama seperti kita, BP juga, maka kita juga tetap dapat royaltinya. Dan ini juga stabil, dikontrak 2 tahun, tapi persentasenya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena kuotanya lebih gede. Hukum bisnis sama ya, 17% aja selama 2 tahun. Jadi kalau tadi 3 generasi tadi 1000 orang semua jadi BP, punya omset 25 juta, mereka punya komisi dasar 5.250 per bulan. Maka kita dapat 17%-nya. Kurang lebih kita dapat 11 miliar per tahun. Wah, makin muluk-muluk nih Pak Albert makin malam. Benar, bukan muluk-muluk. Permasalahannya, ini semuanya sudah ada buktinya. Dari mana? Setiap tahun, Alias itu merilis orang-orang yang berpenghasilan mulai dari 1 miliar sampai 40 miliar. Hari ini di koran Kompas. Dan itu sudah ada semua. Jadi Bapak Ibu tinggal apa? Tinggal lihat aja. Dan tinggal mau nggak belajar dan buktikan. Berikutnya Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di kontrak kita sudah ada yang namanya legacy, diwariskan. Jadi ini salah satu partner kita, namanya Ibu Corina. Dia join tahun 2010, meninggal tahun 2013 karena sakit kanker. Di usia 38 tahun. Pada saat dia meninggal, Februari 2013, income dia 1 bulan 68 juta per bulan, Bapak Ibu. Dan ini bisnisnya diwariskan kemana? Ke pasangannya. Ke pasangannya suaminya. Suaminya nggak ngerti industri asuransi, karena orang kontraktor. Tetapi, begitu kita cek income-nya, kita cari tahu, Desember 2019, income-nya 200 juta 1 bulan. Kok bisa? Iya, Bapak Ibu. Naik 194%. Kenapa? Karena dia melakukan yang namanya duplikasi dan support system yang kita ajarkan hari ini, Bapak Ibu. Makanya, timnya bisa terus berkembang dan terus berjalan. Pengen nggak sih bisa satu bisnis satu hari yang bisa kita legasikan dan naik terus? Pengen dong ya. Next, ini contoh kedua. Bapak Adrian Yonatan, joinnya 2006, meninggal tahun 2018 di usia 47 tahun karena penyakit jantung. Ini juga salah satu partner kita. Income-nya tahun 2018, Februari, pada saat dia meninggal, itu 100 juta per bulan. Dicek, ini baru kurang lebih mau 2 tahun, itu 150 juta per bulan. Naik 50% loh Bapak Ibu. Orangnya udah nggak ada, income-nya naik. Bahkan hari ini saya ketemu teman-teman saya yang berbisnis, orangnya masih ada, income-nya naik turun, gitu ya. Tapi ini unik, orangnya udah nggak ada, income-nya naik. Ini salah satu juga kehebatan di bisnis ini, Bapak Ibu. Bisa dilegasikan dan income-nya bisa naik. Kita mau cek lagi, Bapak Ibu, berikutnya, keajaiban yang kelima. Bagaimana, kita mulai dulu dengan di sini. Kenapa mereka bisa naik income-nya? Karena tadi yang saya bilang,
kita membangunnya dengan support system, Bapak Ibu. Maksudnya seperti apa? Kita sudah siapkan ibaratnya kampusnya, tempat belajarnya, education seminarnya, business tool-nya, recognition desk, sampai strateginya bagaimana caranya supaya bisa punya income yang diwariskan dan bisa naik. Atau bagaimana caranya bisa bangun aset 1 miliar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kita udah punya sekolahannya. Yang di mana dulu saya pada saat jalan di sini nggak punya seperti ini. Tapi hari ini kita sudah punya sekolahannya. Artinya apa? Background apapun kita hari ini bergabung di industri ini, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Yang penting satu, kita pengen nggak berhasil di industri ini. Karena menurut saya bisnis bukan masalah produknya apa, tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, kini sudah ada semua Bapak Ibu dari kita, New Univision. Next. Nah, inilah yang tadi saya bilang, kenapa industri asuransi atau mungkin Anda yang pernah ada di industri ini beda, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk digital era. Eranya kita bilang sudah internet. Makanya kita dari Univision itu sudah juga mengembangkan support system berupa salah satunya aplikasi Univision Go. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah di-sharingkan. Apa aja sih isi dari aplikasi ini? Yang pertama adalah digital funneling. Apa itu? Kalau Bapak Ibu yang sudah lagi belajar digital marketing, ini tahu. Ini adalah untuk memprospek atau mencari calon customer di dunia maya. Di media sosial, di Facebook, di Instagram, atau pendekatan-pendekatan yang lebih smooth untuk kita menjelaskan industri ini. Mungkin Bapak Ibu yang sama seperti saya, nggak ngerti industri ini. Terus gimana gue ceritanya? Ngomongnya apa? Dan itu semua sudah ada di aplikasi Univision Go. Mulai dari artikelnya, mulai dari videonya, Bapak Ibu tinggal share, kita work from home, dia share di sana, dia sudah bisa mengerti konsep di sini. Luar biasa ya. Itu yang pertama loh. Yang kedua adalah modul pembelajaran online. Kita sudah dilengkapi, tadi saya bilang, audio, video, bagaimana cara memulai bisnis ini. Bahkan dalam keadaan seperti ini, work from home. Mungkin orang lagi bingung hari ini, gimana ya? Kita di Univision nggak bingung. Kenapa? Anda bisa belajar langsung di aplikasi Anda. Dan dari Sabang sampai Merauke, belajarnya sama. Itu kan yang paling penting. Itu kan yang kita bangun, bisnis model. Kenapa Indomaret bisa punya 10.000 cabang, toko kelontong 3 aja udah susah. Karena Indomaret membangun bisnis model. Hari ini kita mau ajak Anda ke sana. Kita sudah siapin semuanya. Yang ketiga, ini lagi tahap pembangunan kita adalah gamification system. Apa itu? Kita mau ajak hari ini orang berbisnis juga fun. Bagaimana dia mendengarkan audio, mendengarkan video, baca artikel atau share artikel, itu jadi fun. Semua kita bikin convert menjadi poin. Dan kita kerjasama dengan yang namanya EasyLink untuk menukar poin-poin itu dengan voucher-voucher belanja, voucher-voucher untuk nonton, dan segala macam, bahkan voucher untuk acara kita. Dan inilah yang saya bilang, ini tren, alat bantunya. Tren inilah yang lain belum punya. Itulah kenapa Facebook bisa cepat di tren sekarang. Karena apa? Udah ada internetnya. Kita, industri asuransi, udah di era sekarang. Apa yang membuat kita lebih cepat? Support system, Bapak Ibu. Dan sudah punya aplikasinya. Next. Berikut adalah videonya, Bapak Ibu, tentang Univision Go.
Oke, Bapak Ibu. Keren ya, Bapak Ibu ya. Aplikasi kita sudah sampai seperti itu di industri asuransi. Yang mana kalau kita cek di kompetitor belum ada loh, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ini adalah strategi yang kita bangun di Univision, Bapak Ibu. Mungkin kalau orang lihat seperti ini, dibilang, gila ini strateginya. Memang, kalau untuk berbeda itu mesti gila. Untuk berubah itu kita mesti gila. Dalam artian apa? Out of the box. Kenapa kita bikinin step-stepnya? Karena kita sudah tahu, Bapak Ibu. Karena kalau tanpa Anda melewati step, Anda jadi bisnis partner tanpa step ini, percaya sama saya, nggak nyampe 2 tahun Anda jadi bisnis eksekutif lagi. Karena itu sudah kita lakukan. Dan step-step ini menggaransi Anda untuk mempunyai bangun aset 1 miliar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dengan melakukan step kita. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini kita lihat, di Allianz itu sudah ada 314 orang yang sudah punya income di atas 1 miliar. Bahkan yang terbesar, belum keluar di Kompas nanti, itu 40 miliar 1 tahun. Jadi, kalau bisa dibilang, mau dibilang, saya percaya apa enggak. Kalau ada orang yang udah sampai segitu, saya rasa nggak ada yang nggak mungkin, Bapak Ibu. Karena semua sudah dilewati, tinggal kita mau belajar nggak, mau lakukan nggak. Dan Univision adalah alat bantu di era digital 4.0 ini untuk mempercepat kesuksesan kita. Next. Ini keajaiban kelima. Bagaimana kita Univision membangun suatu desain struktur MDIT, bagaimana hanya dengan omset 1 juta per bulan, kita bisa punya income 1 miliar 1 tahun. Saya belum ngantuk sih, saya belum nggak lagi mabuk juga, tapi kenyataannya seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berpikir, sama seperti saya dulu, omset 1 juta, omset 1 juta sebulan, bisnis saya udah pada tutup Bapak Ibu yang dulu. Tetapi, di mana dengan di sini, dengan desain struktur MDIT dari Univision, kita lihat, kalau kita seorang BP hari ini, kita ajak tadi ya 10 orang, anggap deh kita lebih, rasionya lebih jelek dari yang tadi. Kalau masing-masing ajak 10, dia cuma masing-masing ajak 5. Dan kita cuma bicara 2 generasi aja. 10 orang kita itu yang kita cari dalam 1 tahun, dia masing-masing cuma ajak 5, berarti lebih jelek dari kita. Jadi total di generasi kedua, kalau masing-masing ajak 5, itu 50. Tambah 10, 60. Kita punya 60 BI, yang mana dia cuma punya omset 1 bulan, 1 juta aja. Berarti kalau setahun berapa? 12 juta. Bahasa asuransinya 12 juta ALP. Nah itu ya, 12 juta ALP, annual life premium, premium disetahunkan. Jadi kalau kita punya 60 BI, masing-masing omsetnya 1 bulan 1 juta atau 12 juta ALP kali 12, dikali 12 bulan, maka ada omset 8,64 miliar. Cuman 1 juta loh masing-masing, nggak lebih. Maka kita punya overriding, royalti kita loh. Tahun pertama itu tinggal dikali Bapak Ibu. Kali 23,25 tadi komisinya, kali tadi overriding kita 55%. Keajaiban yang ketiga, ada 1 miliar per tahun, atau 92 juta per bulan. Tahun kedua, anggap kita nggak ada omset baru lagi, itu tetap dapat tuh. 1 miliar yang kedua, atau kurang lebih 83,7 juta per bulan. Ini keajaiban yang kelima, Bapak Ibu. Yang mana kalau saya lakukan di bisnis konvensional, nggak mungkin. Karena ini adalah bisnis network, dan ini adalah New Univision. Oke, next. Ini adalah produk kita yang lagi hari ini lagi hit-hitnya, Bapak Ibu. Kalau bahasa netizennya ini lagi hype-hype-nya. Orang lagi pada nyariin produk kita ini. Ini namanya FlexiCI. Jadi produk ini untuk apa? Untuk proteksi income. Yang tadi ya, sakit kritis untuk proteksi income. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa nanya dengan yang undangnya. Dan ini yang saya lihat, ini adalah salah satu yang dimana kompetitor kita nggak punya, karena kita punya manfaat opsional. 3 manfaat opsional, gender specific benefit, power reset, dan continuous cancer benefit. Ini yang opsional yang kompetitor kita nggak punya, dan ini yang kita punya. Dan ini lagi laku-lakunya, Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu tanya sama yang undangnya. Next. Berikutnya, ini juga yang hits juga, yang lagi hype-hype-nya, apalagi di wabah corona seperti ini, orang pada nyarinya ini, asuransi kesehatan. Dan yang Allianz punya, ini yang saya lihat, wah gila ini udah yang the best banget. Allianz punya 9 plan, dan udah berdasarkan tipe kamar, artinya apa? Anda hari ini ambil kamar sendiri atau kamar berdua, 10 tahun lagi, meskipun harga kamarnya naik, Anda tetap dapat kamar sendiri atau kamar berdua. Jadi udah nggak pakai harga kamar lagi, 350, 500 ribu, 700 ribu, enggak. Udah tipe kamar. Dan dia sudah covernya sesuai tagihan Anda. Jadi, kalau saya dulu mikirnya, kalau saya sakit ya, udah di rumah sakit, udah nggak mau mikirin biaya lagi. Nah inilah produk yang lagi hits-hitsnya.
Dan ini meskipun work from home, orang ini pada nyariin kayak beginian Bapak Ibu. WhatsApp setiap hari, masih ada nggak Pak? Masih bisa nggak? Dan ini kabar terbaiknya, Anda gabung hari ini, besok sudah langsung di cover untuk corona ya. Masa tunggunya nggak ada, hanya untuk corona. Kalau yang lain, normal seperti biasa masa tunggunya. Dan ini, Allianz keluarin ini karena udah riset Bapak Ibu. Itu udah hampir setiap tahun banyak orang yang berobat ke sana. Makanya dia keluarin produk ini. Ini salah satu dua yang hype yang dari Allianz tadi, kesehatannya, sama sakit titis yang terbaru. Oke, next. Nah, ini yang slide terakhir dari sharing saya hari ini adalah apa yang menjadi keunggulan di bisnis ini. Kalau saya dulu cuma melihatnya, oh ya udah, ya lumayan lah buat income tambahan. Ternyata bisnis ini punya 20 keunggulan, Bapak Ibu. Yang saya paling suka adalah yang nomor 1, bisnis sepanjang masa bukan bisnis musiman. Kenapa? Tadi Bapak Ibu udah lihat ya, produk kita uang, mau lagi politik ekonomi pun bisa tetap sakit orang, bener ya? Nggak tergantung situasi ekonomi politik, produknya uang, profitnya lebih besar, dan nggak perlu stok. Dan produk ini musiman, bukan musiman, bukan kayak ini ntar udah nggak ada lagi, ya kan? Tetapi sepanjang masa, karena selama kita tetap menghasilkan income, orang income tetap naik, orang butuh untuk memproteksi income-nya. Bagaimana dengan Anda melihat di sini? Semoga apa yang saya share hari ini bisa menjadi masukan-masukan baru buat Anda, bisa menjadi paradigma-paradigma baru buat Anda, seperti saya pada waktu dulu, dan semoga Anda bisa ngambil satu keputusan dan Anda bisa menjadi berkat, dan ini bisa menjadi satu opportunity di kondisi kita yang seperti ini. Stay safe teman-teman, semoga wabah kita, kondisi kita tetap berlalu, dan tetap produktif, tetap luar biasa. Jangan lupa pelajari Univision dan hubungi orang-orang yang mengundang Anda. Terima kasih. Selamat malam.